Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mempunyai kuasa Roh itu, yaitu kuasa untuk mengusir setan. Karena Roh Kudus dan roh jahat tidak pernah bersama-sama. Apabila kita penuh dengan Roh Kudus, roh jahat itu tidak ada pada kita. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam diri kita ada roh jahat yang berkuasa, Roh Kudus tidak bisa bertahan atau tidak bisa kita dengarkan di dalam diri kita dengan baik. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, di situ kita bisa melihat kita digerakkan oleh Roh Kudus atau kita digerakkan oleh roh jahat. Kita adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Jadi untuk mengetahui apakah kita dikuasai oleh Roh Kudus atau dikuasai oleh roh jahat, kita lihat dari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Kita mulai dari apa yang kita pikirkan. Santo Paulus berpesan supaya kita memikirkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang mendatangkan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Dan kalau kita memikirkan hal-hal itu, maka kita sejalan dengan bimbingan Roh Kudus. Apa yang kita lakukan kalau kita membawa damai sejahtera, membawa pengampunan, membawa kerukunan, itulah buah-buah roh. Kita juga bisa melihat di situ. Tetapi ciri utama dari roh jahat adalah membawa perpecahan.
Apakah kalau kita hadir, kita rapat, kita dalam kepanitiaan, dalam komunitas, lalu terjadi perpecahan, disitulah roh jahat yang berkuasa. Karena Roh Kudus menyatukan, roh jahat memecah belah. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka kita sungguh-sungguh bisa seirama, seiring dengan pemikiran dari Roh Kudus sendiri. Maka kita perlu belajar dan memohon rahmat Roh Kudus, memohon bimbingannya, agar apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang mendatangkan berkat, itulah yang mendatangkan damai sejahtera, itulah yang membawa pengharapan dalam situasi apapun juga. Hal itu biasanya dengan pembiasaan, pelan-pelan, tidak sekali jadi. Karena di dalam diri kita juga ada dorongan-dorongan dan gerakan-gerakan yang seringkali digerakkan bukan oleh Roh Kudus, tetapi oleh perasaan, oleh emosi, oleh sakit hati. Kita seringkali mengambil keputusan berdasarkan sakit hati, berdasarkan perasaan suka tidak suka, dan tentu bukan dari Roh Kudus. Maka kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita pelan-pelan bisa belajar untuk menjadi ciri roh manusia rohani, yang digerakkan oleh bimbingan Roh Kudus sendiri, yang sudah aktif di dalam hati kita sejak kita menerima pembaptisan. Kita sudah lahir dari roh dan dari air, bukan hanya lahir dari manusiawi saja, tetapi dari Roh Kudus. Maka mari kita belajar taat terhadap bimbingan Roh Kudus, supaya hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga Roh Kudus tinggal dan berkarya di dalam diri kami. Semoga kami peka dan taat mendengarkan bimbingan Roh-Mu, sehingga apa yang kami pikirkan, kami katakan, kami lakukan, menghasilkan buah-buah roh yang berkenan di hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.